Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Okta Rizal dengan NIM 2010205012. Saya dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan yaitu definisi sudut dan pengukuran sudut. 1. Definisi sudut. Sudut adalah suatu bangun yang dibentuk oleh suatu titik tertentu dan dua sinar yang berimpit titik pangkalnya pada titik tersebut. Titik tertentu disebut titik sudut dan kedua sinar disebut kaki-kaki sudut. A disebut titik sudut, sedangkan AB dan AC dua sinar yang merupakan kaki-kaki sudut A. Yang kedua, ukuran sudut. A membandingkan dua sudut. Apabila A dan B sudut yang diketahui dengan suatu transformasi, salah satu kaki masing-masing sudut dihimpitkan pada OV dan OA dan OB. Berturut-turut kaki-kaki sudut A dan sudut B yang lain. Ditinjau letak keduanya akan menentukan hubungan besar sudut A dan B, yaitu A sama dengan B bila O A dan OB berimpit. Dan yang kedua, apabila A lebih besar daripada B bila O B diantaranya O B dan OA. Yang ketiga, A lebih kecil daripada B, yaitu bila O dan A diantaranya O P dan OB. 2. B ukuran derajat. Bila OA diputar dengan poros O berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam, sehingga kedudukan OA tetap kembali ke letak semula dan putaran sekali, maka besar sudut putaran yaitu 360 derajat. Bahwa sudut 1 derajat diperoleh dengan membagi sudut satu putaran penuh atas 360 bagian yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri, NIM 2010205009. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang macam-macam sudut dan hubungan antar sudut. Macam-macam sudut terdiri dari 1. Sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang mempunyai besar sudut antara 0 derajat hingga kurang dari 90 derajat. Gambarnya seperti ini. Dan yang kedua adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang mempunyai besar sudut 90 derajat. Gambarnya seperti ini. Dan yang ketiga adalah sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang mempunyai besar sudut antara 90 derajat hingga kurang dari 180 derajat. Gambarnya seperti ini. Dan yang keempat adalah sudut lurus. Sudut lurus adalah sudut yang mempunyai besar sudut 180 derajat. Gambarnya seperti ini. Dan yang kelima adalah sudut refleks. Sudut refleks adalah sudut yang mempunyai besar sudut antara 180 derajat hingga kurang dari 360 derajat. Gambarnya sudut refleks seperti ini. Dan yang terakhir adalah sudut penuh.
Sudut penuh adalah sudut yang mempunyai besar sudut 360 derajat atau sudut membentuk daerah lingkaran penuh. Gambarnya seperti ini. Dan selanjutnya kita memasuki contoh soal, yaitu contoh soal mengenai sudut penyiku dan sudut pelurus. Yang pertama adalah tentukan penyiku dari sudut-sudut berikut: A 40 derajat, B 30 derajat, C 62 derajat, D 32 derajat, E 78 derajat. Caranya yaitu di mana sudut siku-siku yaitu memiliki besar sudut 90 derajat. Kita mencarinya yaitu A 90 derajat dikurang dengan 40 derajat sama dengan 50 derajat. B 90 derajat dikurang 30 derajat sama dengan 60 derajat. C 90 derajat dikurang 62 derajat sama dengan 28 derajat. D 90 derajat dikurang 32 derajat sama dengan 58 derajat. E 90 derajat dikurang 78 derajat sama dengan 12 derajat. Ini adalah hasil untuk mencari sudut penyiku. Yang kedua yaitu tentukan pelurus dari sudut-sudut berikut: A 30 derajat, B 120 derajat, C 45 derajat, D 105 derajat, dan E 145 derajat. Di mana sudut pelurus mempunyai sudut yaitu 180 derajat. Yaitu kita mencarinya dengan A 180 derajat dikurang 30 derajat sama dengan 150 derajat. Yang B 180 derajat dikurang 120 derajat sama dengan 60 derajat. Yang C 180 derajat dikurang 45 derajat sama dengan 135 derajat. D 180 derajat dikurang 105 derajat sama dengan 75 derajat. Yang E 180 derajat dikurang 145 derajat sama dengan 35 derajat. Baiklah, itulah penjelasan tentang macam-macam sudut. Selanjutnya yaitu hubungan antar sudut. Pada gambar di atas terdapat 8 sudut yang masing-masing diberi nama sudut dengan kode P1, P2, P3, P4, dan Q1, Q2, Q3, dan Q4. Yaitu Q1, P2, P3, P4, dan Q1, Q2, Q3, Q4. Selanjutnya beberapa hubungan antar sudut yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu sudut sehadap. Sudut sehadap adalah sudut-sudut yang menghadap ke arah yang sama terhadap garis potong dan mempunyai sudut yang sama besar, yaitu P1 dengan Q1. P1 dengan Q1 itu sehadap. Jadi selanjutnya P2 dengan Q2. P2 dengan Q2 yaitu sehadap. Dan selanjutnya P3 dengan Q3. P3 dengan Q3. Dan P4 dengan Q4. P4 dengan Q4 yaitu sehadap. Yang kedua yaitu sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak adalah dua sudut dalam yang terletak pada sisi yang sama, yaitu P4 dengan Q1. P4 dengan Q1 yaitu sudut dalam sepihak, dan P3 dengan Q2. P3 dengan Q2 yaitu sudut dalam sepihak. Yang mana jumlah sudut dalam sepihak adalah 180 derajat. Yang ketiga yaitu sudut luar sepihak. Sudut luar sepihak adalah dua sudut luar yang terletak pada sisi yang sama, yaitu P1 dengan Q4. P1 dengan Q4 yaitu sudut luar sepihak, dan P2 dengan Q3. P2 dengan Q3 yaitu sudut luar sepihak. Yang mana jumlah sudut luar sepihak adalah 180 derajat. Yang keempat adalah sudut bertolak belakang. Sudut bertolak belakang adalah dua sudut yang dibentuk dari dua garis yang berpotongan tetapi yang bukan pasangan sudut yang segaris, atau dua sudut yang menghadap ke arah berlawanan yang dibentuk oleh sepasang garis berpotongan yang sudutnya sama besar, yaitu P2 dengan P3. P2 dengan P3.
yaitu sudut bertolak belakang. Selanjutnya P2 dengan P4, itu P2 dengan P4, yaitu bertolak belakang. Dan Q1 dengan Q3, Q1 dengan Q3 bertolak belakang. Dan Q2 dengan Q4, Q2 dengan Q4 bertolak belakang. Selanjutnya yang kelima yaitu sudut berpelurus. Contoh dari sudut berpelurus yaitu P1 dengan P2, yaitu P1 dengan P2 yaitu lurus. Dan P3 dengan P4, P3 dengan P4 yaitu sudut berpelurus. Q1 dengan Q2, Q1 dengan Q2 yaitu sudut berpelurus. Dan Q3 dengan Q4, Q3 dengan Q4. Jumlah besar sudut yang berpelurus adalah 180 derajat. Keenam adalah sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan adalah dua sudut dalam yang tidak berdekatan di sisi yang berseberangan terhadap garis pemotongan atau transversal. Contohnya yaitu P4 dengan Q2. P4 dengan Q2 yaitu berseberangan dalam, dan P3 dengan Q1. P3 dengan Q1 berseberangan dalam. Besar sudut dalam berseberangan dalam adalah sama. Yang ketujuh adalah sudut luar berseberangan. Sudut luar berseberangan adalah dua sudut luar yang tidak berdekatan di sisi yang berseberangan terhadap garis pemotongan atau transversal. Contohnya yaitu P1 dengan Q3. P1 dengan Q3 yaitu berseberangan di luar. Dan P2 dengan Q4. P2 dengan Q4 yaitu berseberangan di luar. Besar sudut luar berseberangan adalah sama. Selanjutnya yaitu contoh soal mengenai hubungan antar sudut. Yaitu contoh soalnya 1. Diberikan 3 buah garis yaitu K, L, dan M serta sudut-sudut yang berada di lingkungannya. K dan L adalah sejajar, sedangkan garis M memotong garis K dan L. Gambarnya seperti ini. Garis K dan L sejajar dan garis M memotong. Jika sudut P sama dengan 125 derajat, tentukan ketujuh sudut lain di sekitarnya. Karena di sini memiliki 8 sudut yaitu sudut Q, P, R, dan S, U, T, V, dan W. Sedangkan sudut P telah diketahui yaitu 125 derajat. Untuk mengetahui 7 sudut yang belum diketahui, kita dapat mencarinya seperti ini, yaitu pertama kita mencari sudut R. Sudut R sama dengan sudut P, yaitu 125 derajat, karena sudut R bertolak belakang dengan sudut P. Sudut R bertolak belakang dengan sudut P, di mana sudut bertolak belakang memiliki besar sudut yang sama, sehingga sudut R sama dengan sudut P yaitu 125 derajat. Sudut T. Sudut T sama dengan sudut P sama dengan 125 derajat, karena T sehadap dengan sudut P. Di mana sudut T sehadap dengan sudut P. Sudut T sehadap dengan sudut P, yaitu sehingga karena dia sehadap dengan sudut P memiliki besar sudut yang sama, sehingga sudut T sama dengan sudut P sama dengan 125 derajat. Selanjutnya sudut V. Sudut V sama dengan sudut R sama dengan 125 derajat, karena V sehadap dengan R. Sudut V sehadap dengan sudut R. Karena sudut V sehadap dengan sudut R memiliki besar sudut yang sama, sehingga sudut V sama dengan sudut R sama dengan 125 derajat. Selanjutnya sudut Q. Sudut Q sama dengan 180 derajat dikurang sudut P.
Mengapa sudut Q 180 derajat dikurang sudut P? Karena sudut Q dan sudut P sama dengan sudut berpelurus, sehingga sudut pelurus adalah 180 derajat, sehingga 180 derajat dikurang dengan sudut P. Sudut P adalah 125 derajat. Jadi 180 derajat dikurang 125 derajat adalah 55 derajat. Karena sudut Q berpelurus dengan sudut P. Selanjutnya, sudut S sama dengan sudut Q yaitu 55 derajat. Karena nilai sudut Q tadi itu 55 derajat, maka sudut S 55 derajat karena S bertolak belakang dengan sudut Q, yaitu sudut S bertolak belakang dengan sudut Q. Selanjutnya, sudut U sama dengan sudut Q yaitu 55 derajat. Karena nilai sudut Q tadi 55 derajat, maka sudut U juga 55 derajat karena sudut U sehadap dengan sudut Q. Sudut U sehadap dengan sudut Q. Yang terakhir, sudut W sama dengan sudut U sama dengan 55 derajat. Karena nilai sudut U tadi 55 derajat, maka nilai sudut W juga 55 derajat. Karena W bertolak belakang dengan U. Sudut W bertolak belakang dengan sudut U. Sehingga nilai sudut W 55 derajat. Baiklah, itulah pembahasan mengenai materi kelompok kami, yaitu tentang pengertian sudut, ukuran sudut, macam-macam sudut, dan hubungan antar sudut. Dan kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dan kami minta maaf apabila terdapat kesalahan dalam menjelaskan materi ini. Dan saya akhiri presentasi ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.